Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam matematika. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi matematika masih dalam statistika, yaitu ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu mean, modus, dan kuartil. Sekarang kita lanjut membahas ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Yang akan dipelajari di ukuran pemusatan data kelompok yang pertama adalah apa itu data kelompok, mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Kita akan mencari rataan atau mean dan juga modus. Dalam penelitian kita akan mengumpulkan data, yaitu berupa kelompok data, di mana kelompok data itu merupakan satu orang yang mempunyai sekelompok data, sekelompok siswa atau murid di kelas dengan satu nilai mata pelajaran, misalnya matematika, atau juga murid di kelas dengan berbagai nilai mata pelajaran. Itu merupakan kelompok data. Kelompok data ada kelompok tunggal, data tunggal, dan data kelompok. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang data tunggal ya. Dan sekarang yang akan kita pelajari yaitu data kelompok. Ini contohnya nanti akan berbentuk tabel frekuensi ya untuk data berkelompok. Nah, apa itu data kelompok? Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Data kelompok merupakan kumpulan data yang tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Ini contohnya, misalkan nilai ulangan matematika untuk 40 siswa kelas 12 SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yaitu 52 dan seterusnya sampai 96. Nah, nanti akan disajikan dalam tabel frekuensi seperti ini ya. Ini untuk nilainya sudah dikelompokkan, sudah diintervalkan, dan ini adalah frekuensi atau seberapa banyak yang mendapatkan nilai tersebut. Ini kalau dirubah ke dalam grafik batang ya. Jadi kalian harus bisa membaca kalau dia dalam bentuk tabel frekuensi ataupun dalam bentuk grafik batang. Nah, sekarang kita akan mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Nah, untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok ini, kalian perhatikan yang pertama harus menentukan jangkauan atau disingkatnya dengan J, yaitu dengan cara data terbesar atau nilai terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya menentukan banyak kelas. Ini dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Berikutnya menentukan panjang kelas atau interval, disingkatnya dengan P, yaitu dengan cara jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu untuk mencari panjang kelas atau interval. Contohnya, tadi ya nilai ulangan matematika untuk 40 siswa sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu tadi cara mencarinya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya ini terlihat 100. Data terkecilnya 52. Maka untuk mencari jangkauan 100 dikurang 52 yaitu 48. Berikutnya banyak kelas. Nah, banyak kelas ini pakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya berarti karena ada 40 siswa, maka 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40 itu dihitung pakai kalkulator hasilnya 1,6. 3,3 dikali 1,6 hasilnya 5,28 ditambah 1. Maka banyaknya kelas adalah 6,28. Jadi 6 kelas lebih, berarti kita bulatkan menjadi 7 ya. Artinya 6 kelas lebih berarti nggak boleh nih lebihannya dikurangi. Maka kita harus lebihkan menjadi 7 untuk banyak kelas. Berikutnya panjang kelas.
Panjang kelas atau interval yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 48, banyak kelasnya 7, sehingga hasilnya 6,8. 6,8 kita bulatkan menjadi 7 ya untuk panjang kelas atau intervalnya. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, tadi banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah banyak kelasnya. Nah, untuk interval kelas, ini nih, interval kelas itu 52 sampai 58. Nah, ini namanya interval. Interval. Selanjutnya istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi setelah tabel distribusi frekuensinya sudah jadi, nah kita harus tahu nih ada beberapa istilah ya. Ini untuk memudahkan nanti menghitung yang ditanyakan di istilah ukuran pemusatan data berkelompok ya. Yang pertama ada kelas interval. Ada batas bawah, ada batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah juga panjang kelas. Yang pertama kita bahas kelas interval. Kelas interval merupakan kelas yang memuat satu kelompok interval beserta frekuensinya. Satu kelas interval dinyatakan dalam satu baris pada tabel distribusi frekuensi. Kelas interval pada tabel berikut adalah: kelas pertama adalah kelas dengan interval 52 sampai 58. Nah, ini merupakan interval nih. Begitu juga dengan kelas kedua 59 sampai 65. Ini adalah intervalnya. Seterusnya sampai kelas ke-7 yaitu 94 sampai 100 nilainya. Berikutnya ada batas bawah. Batas bawah merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri tanda strip pada suatu kelas interval. Nah, ini contohnya, ini ada kelas interval 52 sampai 58. Maka yang disebut batas bawah adalah yang ini nih, yang sebelum sebelah kiri tanda ini nih. Nah, berarti batas bawahnya 52, 59, 66, 73, 80, 87 dan 94. Ini disebut sebagai batas bawah. Berikutnya ada batas atas, yaitu bilangan yang terletak di sebelah kanan tanda strip pada suatu kelas interval. Kalau kelas intervalnya 52 sampai 58, maka batas atasnya adalah yang sebelah tanda kanan ini nih, tanda strip. Maka batas atasnya 58, 65, 72 dan seterusnya sampai 100 ya. Jadi sebelah sini disebut batas atas, sebelah sini batas bawah. Berikutnya ada tepi bawah. Tepi bawah itu diperoleh dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5. Nah, batas bawah itu adalah yang sebelah sini. Nah, batas bawah ini dikurangi 0,5, maka itu disebut tepi bawah. Nah, batas bawah di sini kan 52. 52 dikurang 0,5 hasilnya 51,5 dan seterusnya. Nah, ini batas bawahnya 94 dikurangi 0,5 hasilnya 93,5. Ya, ini merupakan tepi bawah. Jadi batas bawah dikurang dengan 0,5. Berikutnya tepi atas. Tepi atas juga sama diperoleh dengan menambahkan batas atas dengan 0,5. Kalau tepi atas berarti batas atas tambah 0,5. Nah, ini nih yang disebut batas atas, yang ini ya, sebelah kanan tanda strip. Nah, ini disebut batas atas. Nah, batas atasnya kelas pertama 58. Nah, karena tepi atas itu batas atas ditambah 0,5, maka 58 ditambah 0,5 yaitu 58,5 dan seterusnya sampai ini batas atasnya 100 ditambah 0,5, maka tepi atasnya 100,5. Ya, perhatikan ini tepi atas. Berikutnya ada panjang kelas. Panjang kelas bisa dihitung dengan cara P atau panjang kelas sama dengan batas atas dikurangi batas bawah. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Contohnya, panjang kelas untuk kelas pertama, ini berarti batas atasnya 58 dikurangi batas bawah 52. 58 dikurangi 52, kemudian dijumlah ditambah 1. 58 dikurangi 52, 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, berarti panjang kelasnya ada 7.
Berikutnya juga bisa pakai menggunakan panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 58,5, tepi bawahnya 51,5. Nah, maka 58,5 dikurang 51,5 hasilnya 7. Ini merupakan cara mencari panjang kelas atau interval. Berikutnya ada istilah nilai tengah. Nilai tengah ini disimbolkan dengan XI. Itu mencarinya dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Contohnya ini. Ini batas atas, ini batas bawah, jumlahkan bagi 2 ya. Berarti XI untuk kelas yang ini batas atasnya 58, batas bawahnya 52 dibagi 2. 58 ditambah 52 yaitu 110. 110 dibagi 2 hasilnya 55 ya. Seterusnya sampai yang ini kita coba ya. XI untuk kelas yang terakhir berarti 100 ditambah 94 dibagi 2. 194 dibagi 2 hasilnya 97. Ini untuk mencari nilai tengah. Kita masuk ke perhitungan pertama yaitu mencari mean atau mencari rata-rata. Mean atau rata-rata simbolnya adalah X bar, adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, untuk data berkelompok ini formulanya atau rumusnya. Mean atau X bar, ini dibacanya X bar, sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, kita lihat keterangan lengkapnya. X bar merupakan mean atau rata-rata, FI merupakan frekuensi kelas ke I. Berarti kalau kelasnya ada 7 bisa kelas ke 1, ke 2 sampai kelas ke 7 ya. XI itu nilai tengah kelas ke I. Kita masuk ke contoh soalnya untuk soal mean data kelompok. Berikut adalah data nilai ujian matematika dari 40 siswa kelas 12 SMK Negeri 4. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi kita tidak harus mengubah dari data tunggal ke data kelompok. Ini sudah jadi dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, ini adalah kelas interval. Jadi nilai 52 sampai 58 ini ada berapa orang frekuensinya ya. Jadi udah dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, mean atau rata-rata dari data pada tabel di atas adalah. Oke, kita bahas. Kita ketahui bahwa untuk mencari rata-rata pakai rumus X bar, rata-rata sama dengan sigma FI XI, berarti ini dikali nih FI XI dibagi sigma FI. Kita punya soal kelas interval 52 sampai 58 dengan frekuensinya ini FI. Frekuensi kelas pertama itu 2, kelas berikutnya 3, kelas berikutnya 12, 9, 8, 6. Ini merupakan frekuensi, artinya jumlah kemunculan atau banyaknya siswa yang mendapat nilai di antara nilai ini ya. Nah, berikutnya dari kelas interval ini kita cari nilai tengahnya ya. XI ini adalah nilai tengah tiap kelas. Kelas yang pertama 52 hingga 58 ini nilai tengahnya 55 ya. Dicari tadi dengan cara 58 ditambah 52 dibagi 2. Nah, hasilnya 55. Berikutnya kelas kedua kita cari nilai tengahnya dengan cara 65 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 62. Ya. Jadi cari XI tadi dengan cara batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, maka ini disebut nilai tengah ya. Berikutnya kita kalikan nih antara FI dikali dengan XI. Frekuensi kelas pertama 2, nilai tengah kelas pertama 55, maka langsung kita kalikan nih. 2 kali 55. Setelah menemukan nilai tengah, kita kali dengan frekuensinya masing-masing kelas ya. 3 kali 62 186, 12 kali 69 hasilnya sekian, sampai 6 kali 90 hasilnya 540. Kemudian si FI ini atau si frekuensi ini kita jumlahkan. Nah, ini sigma FI artinya jumlah total dari frekuensi ya. Jadi sigma FI-nya 2 tambah 3 tambah 12 tambah 9 tambah 8 tambah 6 hasilnya 40. Juga dengan
FIXI. FIXI kita jumlahkan nih, disebut sebagai sigma FIXI. Artinya jumlah dari perkalian FI dengan XI. 110 dijumlahkan sampai 540, ini hasilnya 312. Maka untuk mencari rata-rata atau mean, X bar sama dengan sigma FIXI yang ini udah kita cari, dibagi dengan sigma FI. Berarti X bar atau mean sama dengan 3012 dibagi 40. Maka X barnya sama dengan 75,3. Maka mean dari data pada tabel di atas adalah 75,3. Berikutnya kita ke modus. Modus merupakan data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Artinya data ini memiliki frekuensi terbanyak. Untuk data berkelompok, rumus modus atau formula modus sama dengan TB. TB ini nanti kita tahu ya artinya apa. Modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P. TB ini merupakan tepi bawah kelas modus. Ingat ya, ini TB ini merupakan tepi bawah kelas modus. Jadi kita cari dulu frekuensi terbanyaknya atau kelas modusnya yang mana, maka baru kita menentukan tepi bawah kelas modus. Ini TB. D1 ini merupakan frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, berarti di atasnya. Dan D2 ini merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, berarti di bawahnya. P ini merupakan panjang kelas interval. Nah, langsung kita ke contohnya. Berikut adalah nilai ujian matematika dari 40 siswa. Nah, udah dalam bentuk tabel frekuensi. Modus dari data pada tabel di atas adalah. Langsung kita bahas. Nah, pada soal berikut, ini kelas interval dan ini frekuensi. Ini kelas interval dan ini frekuensi. Di frekuensi kita lihat mana nilai terbesar. Nah, nilai terbesar ini yang ditandai dengan kuning. Ya, frekuensi terbesarnya 12, maka ini disebut sebagai kelas modus nih. Nah, nilai 66 sampai 72 ini disebut sebagai kelas modus. Modus itu formulanya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Maka kita cari satu persatu ya. Tadi sudah diketahui bahwa frekuensi terbanyak itu disebut kelas modus, yaitu kelas 66 sampai 72. TB merupakan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5, yaitu 65,5 nih untuk TB. D1 merupakan frekuensi kelas modus. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 12 nih. Untuk D1 ini frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Nah, ini frekuensi kelas sebelumnya nih. Berarti untuk D1 12 kurangi 3 hasilnya 9. Itu untuk D1. D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya 12, frekuensi sesudahnya ini nih 9, maka 12 kurangi 9 3. Ini untuk D2. Berikutnya panjang kelas. Panjang kelas atau P itu dicari dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, berarti 58 dikurang 52, 6 tambah 1 7. Ini P-nya atau panjang kelas. Kita masukkan ke dalam persamaan. Modus sama dengan TB. TB-nya tadi 65,5, D1-nya 9, D1 tambah D2 berarti 9 tambah 3 dikali P, panjang kelasnya 7. Nah, berarti 9 dibagi 12 ini hasilnya 0,75. 0,75 dikali 7 5,25 ditambah 65,5 hasilnya 70,75. Maka modus dari data pada tabel di atas adalah 70,75. Berikutnya latihan soal, silakan kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nanti pembahasan dan caranya silakan upload di Google Classroom. Tentukan mean dan modus dari data kelompok pada tabel berikut. Jadi kalian cari rata-ratanya dan modusnya dari kelompok data berikut. Nomor 1 ini
data atau tabel frekuensinya, dan ini nomor 2 juga sama. Ini merupakan data berbentuk tabel frekuensi. Silakan dikerjakan, cari mean dan modusnya. Selanjutnya kita bahas median. Nah, apa itu median? Median merupakan nilai tengah. Ini biasanya dalam statistika nih berteman dengan mean dan modus, tapi median akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, like, dan komen.